Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sosiologi dan antropologi kebudayaan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Rizka Putri, saya sendiri, Bunga Bagasasi, Hana Nurul, dan juga Sylvia Agustini. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya, yaitu budi yang berarti budi dan akal, sehingga dapat diartikan kebudayaan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal. Secara sosiologis, tindakan-tindakan masyarakat dapat mempengaruhi kebudayaan. Dalam antropologi, budaya diartikan sebagai mempelajari manusia dari sudut keanekaragaman tingkah laku dan cara berpikirnya. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dari ketujuh unsur kebudayaan universal itu, yang pertama ada bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Menurut Kissing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini batasannya sangatlah luas karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam mempertahankan kehidupannya. Contohnya, seperti pada masyarakat pedesaan yang hidup dari bertani akan memiliki sistem kalender pertanian tradisional untuk menjalankan aktivitas pertaniannya. Dan yang ketiga yaitu sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Menurut Kunchorningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda. Unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. Yang kelima yaitu sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain berburu, meramu, beternak, bercocok tanam, dan menangkap ikan. Kini lebih banyak pada sektor industri, dan seseorang mengandalkan pendidikan dan keterampilannya dalam mencari pekerjaan. Yang keenam yaitu sistem religi. Unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari emosi keagamaan. Emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Dalam sistem religi, terdapat 3 unsur yang harus dipahami selain emosi keagamaan, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu sendiri. Dan unsur yang terakhir yaitu kesenian. Unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, meneliti perkembangan seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Dilihat dari segi waktu, seni terbagi menjadi 2 jenis, yaitu seni tradisional seperti wayang, tari, ludruk, dan lenong. Dan juga ada seni modern seperti film, lagu, dan koreografi. Ada penyebab dan faktor terjadinya perubahan sosial budaya. 1. Perubahan dari dalam masyarakat. A. Perubahan penduduk. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dikarenakan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan menyebabkan perubahan pada tempat tinggal. Lalu yang B. Pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan akan menyebabkan perubahan sosial budaya. Contohnya pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 membawa perubahan terutama dalam sistem politik Indonesia, sehingga dilarangnya ajaran komunis di Indonesia. Selanjutnya yang C, peranan nilai yang diubah. Perubahan juga dapat disebabkan berubahnya peranan
nilai di masyarakat. Misalnya, sosialisasi program keluarga berencana mampu untuk menghambat pertambahan penduduk. Lalu yang D, peranan tokoh yang karismatik. Tokoh karismatik adalah tokoh yang disegani, dihormati, dan diteladani oleh masyarakat. Peranan tokoh karismatik membawa pengaruh dalam perubahan kehidupan masyarakat. Misalnya, Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia memiliki karismatik di hadapan rakyat karena keahliannya dapat berpidato dengan baik. Lalu yang E, penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam kehidupan masyarakat, baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi, mempengaruhi dan membawa perubahan dalam masyarakat. Penemuan mobil misalnya. Penemuan tersebut akan membawa perubahan kebudayaan dan sosial masyarakat. Lalu yang kedua ada perubahan dari luar masyarakat. Yang A, pengaruh lingkungan alam. Pengaruh lingkungan alam sangat berpengaruh dalam terjadinya perubahan sosial budaya. Misalnya, tanah yang subur dapat berguna untuk lahan pertanian sehingga masyarakat di daerah tersebut memiliki usaha sebagai petani. Lalu yang B, kebudayaan masyarakat lain. Kontak kebudayaan antara masyarakat mempunyai dampak yang positif dan negatif. Contohnya, kontak kebudayaan bangsa Indonesia dengan bangsa Barat atau Eropa, pengaruh positif berupa transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan pengaruh negatif berupa pola hidup ke barat-baratan atau westernis. Lalu yang C, peperangan. Peperangan akan menyebabkan pengaruh negatif terhadap sebuah aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, perang Irak yang membawa derita dan trauma berkepanjangan bagi rakyat Irak. Selanjutnya ada faktor pendorong perubahan sosial budaya. Timbunan kebudayaan dan penemuan baru, kebudayaan dalam masyarakat selalu mengalami penimbunan dan penumpukan, yaitu budaya masyarakat semakin beragam dan bertambah. Lalu yang B, perubahan jumlah penduduk. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk suatu daerah mengakibatkan perubahan struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatan, pertentangan atau konflik. Pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena kemajemukan menyebabkan perubahan sosial. Lalu yang D, terjadinya pemberontakan dan revolusi. Perubahan sosial budaya dapat bersumber dari luar masyarakat itu sendiri, di antaranya sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia, seperti bencana alam dan peperangan. Lalu yang E, sistem terbuka lapisan masyarakat. Masyarakat dengan sistem lapisan yang terbuka cenderung lebih mudah mengalami perubahan daripada dengan sistem lapisan tertutup. Lalu yang F, sifat menghargai hasil seseorang dan keinginan untuk maju. Sikap masyarakat yang mau menghargai hasil karya orang lain akan membuat orang terdorong untuk melakukan penelitian. Dengan demikian, itu semua akan menghasilkan sebuah karya yang berguna bagi masyarakat. Lalu yang G, orientasi ke masa depan. Keinginan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik akan mendorong perubahan sosial budaya masyarakat. Lalu H, akulturasi. Akulturasi merupakan pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi berlangsung lama dan terus-menerus. Proses ini berkaitan dengan perpaduan kebudayaan sehingga pola budaya semua akan berubah. Lalu yang terakhir ada asimilasi. Definisi asimilasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda secara berangsur-angsur berkembang sehingga memunculkan budaya. Keanekaragaman budaya Indonesia ini memiliki pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kunca-Ningrat. Menurutnya budaya yaitu suatu gagasan dan rasa, suatu tindakan dan juga karya yang merupakan sebuah hasil yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat yang nantinya dijadikan kepunyaan dengan belajar. Lalu, menurut E.B. Taylor, menurutnya budaya yaitu suatu keseluruhan yang bersifat kompleks. Keseluruhan tersebut meliputi kepercayaan, kesusilaan, adat istiadat, hukum, dan kesanggupan, juga semua kebiasaan yang dipelajari oleh manusia yang merupakan bagian dari suatu masyarakat. Upaya-upaya pelestarian budaya Indonesia. Yang pertama yaitu mengajarkan budaya ke orang lain. Dengan mengajarkan budaya kita ke orang lain, maka semakin banyak orang yang mengetahui mengenai budaya daerah sendiri maupun budaya daerah lain. Yang kedua yaitu memperkenalkan budaya ke negara lain. Selain memperkenalkan budaya sendiri di dalam negeri, kita juga patut memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Terlebih dengan teknologi media sosial yang semakin canggih. Lalu yang ketiga, tidak terpengaruh budaya asing.
Pada era globalisasi saat ini, budaya asing sangat mudah masuk ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dengan banyak budaya asing yang masuk, sebaiknya kita menjadikan budaya sendiri sebagai identitas diri, dengan kata lain menjadikan peluang untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Konsep kebudayaan nasional. Konsep kebudayaan nasional menurut para ahli, yang pertama, Sultan Takdir Ali Shah Bana, menyebutkan bahwa kebudayaan nasional Indonesia sebagai suatu kebudayaan yang universal. Unsur-unsur dikreasikan terutama yang masih langka dan dimiliki masyarakat Indonesia masa itu, yaitu teknologi, ekonomi, keterampilan, berorganisasi, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu menurut Purbacaraka, menggariskan bahwa kebudayaan nasional Indonesia harus berakar pada kebudayaan Indonesia sendiri. Artinya harus berakar pada kebudayaan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara. Dianjurkan pula agar manusia Indonesia banyak mempelajari sejarah kebudayaan sendiri. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak kebudayaan daerah. Dalam hal ini, ia telah memasukkan aspek mutu karena ungkapan puncak berarti unsur-unsur kebudayaan daerah yang paling tinggi mutunya. Keajekan konsep kebudayaan nasional ini dianggap penting karena selain di dalamnya termuat berbagai pedoman nilai, juga mencerminkan simbol identitas bangsa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017. Selanjutnya ada pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan asli Indonesia di era global. Yang pertama ada pengaruh budaya asing. Sejarah panjang perjalanan hidup masyarakat Indonesia ditandakan dengan banyaknya berhubungan dengan masyarakat asing, seperti Cina, India, Persia, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Keberadaan mereka ternyata banyak meninggalkan unsur-unsur kebudayaan yang kemudian beberapa darinya diadopsi dalam budaya lokal. Pengaruh India atau Hindu-Buddha. Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha yang berasal dari India sejak 400 tahun sebelum Masehi. Hinduisme dan Buddhaisme pada waktu itu tersebar meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, serta lebur bersama-sama dengan kebudayaan asli yang telah lama hidup. Namun demikian, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Bali, pengaruh agama Hindu dan Buddha tertanam dengan kuatnya sampai saat ini. Cerita seperti Mahabharata atau Ramayana sangat populer sampai sekarang. Bahkan pada beberapa suku bangsa seperti Sunda, Jawa, Bali, pengaruh cerita-cerita itu sudah dianggap sebagai bagian atau ciri dari kebudayaan. Pengaruh kebudayaan Islam. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-13, akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke-15 di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu suatu kepercayaan keagamaan yang bersifat sinkretik dianut oleh sejumlah besar penduduk kedua daerah tersebut, di mana kepercayaan animisme dan dinamisme bercampur dengan kepercayaan agama Hindu, Buddha, dan Islam. Pengaruh reformasi agama Islam ini pada permulaan abad ke-17, terutama pada akhir abad ke-19, itu pun tidak berhasil mengubah keadaan tersebut, kecuali memperkuat pengaruh agama Islam di daerah-daerah yang sebelumnya memang telah merupakan daerah pengaruh agama Islam. Sementara itu, Bali tetap merupakan daerah penganut agama Hindu. Pengaruh kebudayaan Barat. Budaya Barat mulai masuk di Indonesia melalui kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke-16. Kedatangan mereka ke tanah Indonesia ini karena tertarik dengan kekayaan alam berupa rempah-rempah di daerah Kepulauan Maluku. Kegiatan misionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka ini dengan berhasil menanamkan pengaruh agama Katolik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis untuk meninggalkan Indonesia pada sekitar tahun 1600 Masehi, maka pengaruh agama Katolik pun segera digantikan oleh pengaruh agama Protestan. Namun, pengaruh agama Protestan hanya mampu memasuki daerah-daerah yang sebelumnya
tidak cukup kuat dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Hindu. Sekalipun bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan politiknya tidak kurang selama 350 tahun lamanya di Indonesia. Dampak positif dan negatif budaya asing terhadap kebudayaan Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, dampak positifnya yaitu sumber daya manusia yang kreatif, inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup disiplin dan profesionalitas. Ada pula dampak negatifnya, yaitu masyarakat berubah menjadi masyarakat yang konsumtif, gaya hidup ketimuran yang sudah kita anut menjadi kebarat-baratan, dan produk dalam negeri tersingkir oleh keberadaan produk luar negeri. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.